Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas basis data tentang remote access. Saya Sirli Kalista Fiza dari Sistem Informasi Kelas A dengan NIM 2403135310. Di sini saya akan membuat user dulu dari PC server di CLI. Yang pertama saya buat yaitu user admin. Dengan password di sini saya menggunakan persen karena agar user admin ini bisa diakses oleh komputer kalian. Selanjutnya kita membuat table namanya apa ya? Sekarang aja lah ya. Visual. Ada di beda saja. Yaitu nama visual. Kalau pengajar nama visual ini sampai jelas. Privilege dari admin ini yaitu semua bisa diakses dan privilege itu hanya berlaku di database penjualan kedai ini. Error. Oh. Error di selanjutnya membuat user kasir. Langkahnya sama seperti create user pada admin. Ini saya copy saja. Ganti menjadi kasir. Password yang saya gunakan masih sama seperti admin agar mudah diingat. Selanjutnya Grand Village. Privilege dari kasir ini yaitu select dan insert. Baiklah, mungkin itu saja yang sekarang dapat saya peragakan untuk remote buat user dan tidak ada salah mau dimasukkan masalah. Selanjutnya privilege kasir di sini hanya bisa select dan insert. Selanjutnya yaitu membuat user supervisor. Langkahnya sama seperti admin dan kasir. Mau 12 menit berarti digabungkan 26 menit. Kok berapa tak? 32 menit. 32. Panjang boleh? Selanjutnya aksesnya. Akses yang dimiliki oleh supervisor yaitu select, insert, dan delete.
Baik, selanjutnya itu membuat database dengan create database penjualan kedai satu. Create database ini agar dibuat untuk membuat database utama untuk menyimpan data penjualan kedai. Selanjutnya yaitu use penjualan kedai. Use penjualan kedai ini digunakan agar semua perintah berikutnya dapat diterapkan di database ini. Selanjutnya yaitu membuat tabel transaksi dengan create transaksi kemudian masukkan datanya dengan insert into transaksi jumlah harga selanjutnya masukkan datanya satu lagi dengan mengganti tanggal dan nama barang. Selanjutnya use penjualan kedai
agar database terganti. Kemudian show tables untuk menampilkan daftar tabel di database. Kemudian describe transaksi untuk menampilkan struktur kolom tabel transaksi yang menampilkan field tipe null, key, default, dan extra. Baik, selanjutnya untuk mengecek IP address dan default gateway, buka command prompt di PC server, kemudian ketik IP config. Di sini dilihat IP address-nya yaitu 192.168.1.224 dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Terus lihat ke komputer klien apakah default gateway-nya sama. Selanjutnya di PC klien ketikkan yang sama yaitu IP config untuk melihat IP address-nya dan default gateway-nya apakah sama dengan PC server. Selanjutnya di command line untuk mengecek apakah user tadi sudah terremote ke PC klien dengan mengetik yaitu sistem SQL minha kemudian ketikkan IP address di PC server. Video masukkan password. Jadi ini sudah login ke MySQL server dari PC klien memakai akun admin. Kemudian show database untuk melihat semua database di server. Sudah masuk. Kemudian use penjualan kedai dengan menggunakan database yang tadi sudah dibuat. Database-nya sudah terganti. Kemudian show tables untuk melihat tabel yang ada. Kemudian show grants untuk admin. Untuk menampilkan apa saja privilege yang ada di admin. Privilege yang dimiliki admin itu ada create, drop, select, insert, update, delete, dan alter, dan lain-lain. Kemudian use penjualan kedai, kemudian select from transaksi untuk melihat apakah tabelnya sudah terisi atau belum. Sudah masuk dua datanya.
Kemudian untuk user admin, saya mencontohkan di update dengan update transaksi set jumlahnya yaitu 5 dengan total 125.000. Where di transaksi yang kedua. Update ini yaitu untuk memperbaharui data yang ada pada tabel. Kemudian select bintang from transaksi untuk melihat lagi tabel transaksinya apakah sudah terupdate atau belum. Nah, di sini sudah terupdate yaitu jumlahnya 5 dengan harga 25.000 dan totalnya 125.000. Selanjutnya yaitu login sebagai kasir. Caranya sama seperti admin. Di sini saya copy saja. Dengan mengganti usernya yaitu jadi kasir. Masukkan password yang sama. Selanjutnya yaitu show grades-nya untuk kasir. Caranya sama seperti admin tadi. Dengan mengganti nama user. Nah, di sini privilege dari kasir yaitu select, insert, select dan insert. Kemudian use penjualan agar database-nya terganti. Setelah database terganti, select from transaksi untuk melihat tabel transaksi. Ada 2. Kemudian masukin datanya. Set into jumlah harga total dengan nama barang yaitu sampo. Jumlahnya ada 2, harganya 15.000 dan totalnya 30.000. Kemudian tambahkan datanya satu lagi. Dan dengan mengganti nama tanggal
Kemudian select bintang from transaksi, untuk melihat lagi apakah tabel transaksinya sudah bertambah atau belum. Selanjutnya yaitu login sebagai supervisor. Caranya sama seperti admin dan kasir, yaitu sistem MySQL. Dengan mengganti nama user saja. Masukkan passwordnya. Kemudian show grants for supervisor jiwa di sini privilege yang dipunya oleh supervisor yaitu select, insert, dan delete. Kemudian use penjualan untuk mengganti database-nya. Setelah database terganti, di sini saya mencoba dulu untuk insert. Ganti nama. Supervisor ini bisa melakukan semua yang pasien lakukan, bisa melakukan apa yang semua pasien bisa lakukan. Supervisor bisa menambahkan data transaksi. Kemudian saya mendelete from transaksi where ID transaksi yang keempat. Ya. Supervisor bisa menghapus data. Kemudian select bintang from transaksi untuk melihat lagi apakah tabelnya sudah terhapus atau belum. Di sini terlihat ID transaksinya yaitu 1, 2, 3, 5 karena ID transaksi yang keempat sudah terhapus. Baiklah, segitu saja. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.